Episode 3 dimulai. Film dibuka dengan diperlihatkannya Jisung yang sedang mengambil foto untuk pemilihan wakil gedung apartemen. Dia sangat yakin kalau dirinya akan menang dan bisa membebaskan bos besar lalu melindungi anak buahnya. Tapi Gyeongbuk malah membuat si Kadal dan Kang Hari risih dengan tingkah lakunya. Di tempat rumah makan, Jisung menyuruh Kang Hari untuk tanda tangan kontraknya selama menjadi istri 3 bulan Jisung. Jisung juga menjelaskan kalau mereka harus memanggil Kadal dengan sebutan ayah, Jegil Gyeongnam Gemuk adalah adik, Gyeongbuk adalah anak, dan Jisung memanggil Kang Hari dengan sayang. Lalu terciptalah keluarga intermiten. Ketika Jisung membawa Kang Hari menuju ke apartemennya, Kang Hari langsung terkejut saat tahu kalau apartemen Jisung adalah apartemen di mana kakaknya bekerja. Untungnya kakak Kang Hari tidak berada di sana karena sedang daftar kelas koki dan singkat waktu, Jisung siap mendaftarkan dirinya sebagai calon wakil gedung apartemen. Lalu dia pun bertemu dengan manajer Choi yang sudah tahu tentang Jisung saat kejadian mobil merah sport di depan apartemen miliknya. Lalu Jisung langsung memperkenalkan mereka semua kepada manajer Choi dan formulir pendaftaran Jisung pun diterima. Tiba-tiba Bujang datang karena merasa keluarganya tidak pernah memakai fasilitas kebugaran di apartemen ini karena biaya yang dikeluarkan sebanyak 20.000 won tiap bulan. Mendengar itu, manajer Choi berkata kalau semua orang yang ada di apartemen ini harus tetap membayarnya. Di saat bersamaan, Bujang mengenali Jisung karena dia adalah seorang penolongnya, tapi setelah Bujang melihat keluarga Jisung, dia pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Hingga manajer Choi diberitahukan kepadanya kalau Bujang sudah mendaftarkan dirinya melalui internet. Karena sudah jam 6 sore, Hari meminta izin untuk pulang dan di perjalanan dirinya sangat menyesal kalau tempat pekerjaannya sekarang adalah tempat kerja kakaknya. Sampai ia mendapatkan sebuah ide untuk menyuruh kakaknya pergi ke Perancis untuk belajar menjadi seorang koki kue. Mendengar itu, Hajong akan mengusahakan untuk meminta libur panjang kepada atasannya. Di sisi lain, Jisung terus diingatkan oleh Pason kalau dia harus menebus ayahnya sebelum 3 bulan. Kembali dengan Pason, kita diperlihatkan dengan Gyeongnam yang menyamar menjadi supir panggilan Pason. Di dalam mobil, Pason berkata kalau dia yakin dengan Jisung pasti bisa mengumpulkan uang yang diminta olehnya. Mendengar itu, Gyeongnam menjelaskan kepada Jisung kalau Pason memiliki orang lain yang menyuruhnya dan dia pun akan segera menyelidiki hal tersebut. Pada pagi harinya, ketua apartemen mengadakan sebuah pertemuan para daerah pemilihan atau kita sebut saja dengan dapil. Pak Ketua menjelaskan kalau dirinya tidak akan maju lagi dan mencalonkan dirinya sebagai ketua kembali. Namun dari banyaknya dapil yang datang, Jisung pun tidak hadir dalam rapat tersebut. Ternyata Jisung sudah mempersiapkan semuanya tanpa dibantu oleh ketua apartemen karena dia tahu kalau dia akan menang. Lalu Kang Hari datang dengan menunjukkan sesuatu. Ternyata Jisung memiliki beberapa saingan. Hal itu jelas membuat dia marah kepada si Kadal karena awalnya si Kadal ini berkata kalau tidak ada orang yang tertarik menjadi seorang wakil gedung. Di tempat yang berbeda, Chung Won tahu kalau Jisung mencalonkan diri sebagai wakil gedung. Tapi dia khawatir apakah Jisung bisa membantunya dalam hal lain. Pada malamnya, Hajong sudah bersiap pergi karena sebelumnya Kang Hari sudah membelikan tiket pesawat untuknya dan berharap kalau kakaknya mendapatkan pasangan di sana agar tidak mengganggu dirinya. Kembali di apartemen, Dapil 4 sudah mulai berkampanye dengan misi akan melayani mereka sepenuh hati. Dan semua penghuni apartemen di sana pun terkejut dan akan melaporkan polisi karena kampanye Jisung sangatlah mengganggu mereka. Sampai akhirnya polisi datang dan menyuruhnya untuk tidak melakukan hal tersebut kembali. Melihat ide Jisung yang sangat aneh, akhirnya Kang Hari akan membantunya, tapi tiba-tiba paket dari Gemuk datang. Lalu saat di luar, si Kadal menjelaskan kalau si pengirim paket ini tidak boleh masuk karena asap knalpotnya mengganggu anak-anak dan menyarankan untuk lewat basement. Namun si Kadal yakin kalau mobil si pengirim paket itu tidak muat untuk masuk ke dalam basement. Jika ingin membantunya, mereka harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Lalu dari sinilah Kang Hari melihat peluang kalau misi Jisung adalah melayani mereka sepenuh hati. Maka dari itu sekarang adalah momen Jisung untuk melakukannya.
Lalu dia pun berteriak akan mengatasi hal tersebut sampai Jisung membuat kelompok ekspedisi yang akan membantu membawa barang-barang milik mereka semua. 그치? 민재 엄마 갈치도 있어. 모자는 말씀하시. Di sisi lain, Chungwon yang kesal karena berita tersebut tidak menguntungkan bagi dirinya. Dia pun langsung menyuruh asistennya untuk pergi memancing dengan mengajak para pejabat. Singkat waktu mereka sudah tiba di kapal. Menteri Agraria bernama Kim Jong-sik mengeluh kalau hari ini bukanlah harinya. Sedangkan anggota DPR bernama Jang An-su dan wali kota Oman bernama Han Mung-hong menyuruh Chungwon agar mereka pulang saja karena mereka tidak mendapatkan ikan hari ini. Mendengar itu, Chungwon sudah menyiapkan makanan spesial yaitu kerapu liar. Ternyata Chungwon marah dengan kinerja mereka semua. Proyek besar yang Chungwon harapkan tidak lagi menjadi prioritas utama di pemerintahan. Pak Menteri ini berjanji akan mengusahakan proyeknya agar mendapatkan persetujuan oleh pemerintah. Dan mereka bertiga berjanji akan melakukan segala cara agar tidak mengecewakannya. Kembali dengan kelompok Jisung, salah satu penghuni apartemen yang bertato melakukan hal yang tidak sepantasnya. Kelompok Jisung saat itu harus bisa menahan emosinya karena sebentar lagi pemilihan akan segera dimulai. Hari pertama sudah ia selesaikan dengan hasil yang memuaskan, di mana di forum apartemen mereka mendapatkan tanggapan positif mengenai ide dari Jisung. Tapi Jisung melihat ada kejanggalan kalau ada salah satu penghuni menyuruh untuk membubarkan hal tersebut karena paketnya hancur dan hilang. Pada keesokan harinya Jisung sangat marah dengan apa yang sudah terjadi. Tapi mantan para anggota gangster ini tidak mungkin berkhianat dengan Jisung karena semua paket diantar dengan baik dan foto ini berasal dari apartemen Bujang. Dan dia adalah salah satu rival Jisung yang menyebarkan informasi palsu yang menjatuhkannya. Mendengar dan tahu akan hal itu, Kang Hari yakin kalau Bujang akan terus memprovokasi Jisung. Mereka harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Jisung mengingat di masa lalu saat dia bertarung dengan kelompok Salamander. Mereka gagal karena lengah, begitu juga dengan hal yang sekarang. Mereka tidak boleh lengah menghadapi Bujang dan harus segera menghentikannya. Tapi Kang Hari melihat kalau Bujang telah memalsukan ijazah palsu dan langsung membuat isu negatif tentang Bujang di dalam forum hunian apartemen. Lalu Jisung menyuruh setiap orang memberikan komentar negatif untuk Bujang. Pada pagi harinya Bujang datang ke kantor manajemen. Bujang meminta agar mereka memberitahukan siapa yang berani menyebarkan isu negatif tentang dirinya. Sebenarnya dia tahu yang melakukan semua ini pasti dari keluarga Jisung. Dengan cepat Bujang membuat klarifikasi kalau dirinya tidak membuat ijazah palsu. Namun para penghuni yang lain tidak percaya lagi dengannya. Pada malam harinya Jisung mengantarkan Kang Hari pulang agar para penghuni yang lain tidak mencurigai mereka. Namun tiba-tiba seseorang yang bernama Gurami bertato sedang memukuli satpam dan Kang Hari ingin menolongnya, tapi tetap terus dihalangi Jisung agar tidak ikut campur dengan urusan mereka. Singkat waktu ketika Jisung pulang, dia mendengar ucapan Gurami. Dia mengatakan kalau dia adalah mantan ketua gangster Oasis. Dan langsung saja Jisung datang menolong satpam tersebut. Dari kejauhan aksi Jisung tersebut disaksikan Kang Hari dan direkam oleh seseorang. Selanjutnya sebelum melakukan kegiatan mengantar barang, dia menjelaskan kalau satu hari lagi mereka harus bertahan. Karena satu hari lagi pemilihan wakil gedung dimulai. Tapi semua penghuni di sana tidak ingin lagi menggunakan jasa mereka. Hal itu jelas membuat Jisung bingung dan tiba-tiba Jegil datang menunjukkan video yang berjudul Pahlawan Paket Bermuka Dua. Di sini Kang Hari menjelaskan kalau Jisung membantu Pak Satpam yang tengah dipukuli oleh Gurami, bukan memukulinya tanpa sebab. Tapi Jisung yang marah langsung berkata kalau semua ini adalah salah Kang Hari dan tiba-tiba seseorang menelponnya. Singkat cerita, Jisung sudah berada di rumah sakit dan akan segera bertemu dengan Pak Yoman. Jisung sangat khawatir tentang keadaan Pak Yoman, tapi dia harus percaya kalau Pak Yoman dijuluki orang yang tidak akan bisa mati. Saat Jisung ingin bertemu mereka, dia malah mendengar semua keluh kesah dari Jegil, Gyeongnam, Sikadal, dan Kang Hari.
Mereka yakin Jisung tidak akan datang karena malu dengan apa yang sudah terjadi. Karena waktunya sudah jam 6, Kang Hari berpamitan dengan mereka. Tapi saat itu juga mereka mendengar informasi kalau ternyata Jisung berhasil lolos menjadi wakil gedung Dapil 4. Ternyata kepala satpam yang bernama Sang Min mengklarifikasi tentang kejadian yang sebenarnya. Kalau selama ini para satpam di apartemen tersebut sering diganggu oleh gurami. Dan berkat bantuan dari Jisung lah mereka bisa bekerja kembali tanpa merasa takut dengan adanya gurami. Dan karena itulah Jisung berhasil terpilih menjadi wakil gedung Dapil 4. Dari malam sampai pagi Jisung terus mengulangi videonya dan membaca komentar yang positif terhadap dirinya. Lalu dia siap untuk memulai harinya menjadi wakil gedung apartemen dan episode 3 pun selesai.